Selamat anak. Sebelum kita mulai pelajaran, saya memimpin doa. Siapa mau memimpin doa? Kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa. Baiklah. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa itu? Nurul lagi sakit Bu. Baiklah. Semoga Nurul cepat sehat ya. Materi hari ini adalah hubungan garis dengan kar. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa HP. Apakah sudah pada bawa semua? Baiklah, Ibu akan tampilkan video tutorial menggunakan GeoGebra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firhan Putra dari kelompok 1 media pembelajaran berbasis IT akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan GeoGebra. Di sini saya menggunakan GeoGebra online. Yang pertama yang kita harus pastikan adalah kita sudah terhubung ke internet. Kemudian kita memilih masuk kepada browser. Di sini saya menggunakan Chrome, Google Chrome. Kemudian di sini kita ketik GeoGebra. Nah, ini dia. Nah, kita ambil yang paling atas. Kita klik. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi Start Calculator. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah koordinat Cartesius yang ada pada GeoGebra. Ini adalah tempat kita menginputkan nilai. Kemudian ini adalah kalkulatornya. Di sini kita nanti mengklik angkanya. Kemudian di sini juga ada fitur zoom in. Dia akan perbesar layarnya. Di sini zoom out. Dia memperkecil layarnya. Kemudian ini adalah tombol untuk full screen atau nanti layarnya besar atau layarnya saja yang tampak. Nah, di sini ada fungsi algebranya. Nah, ini dia fungsi algebranya. Kita klik agar nanti bisa kita memasukkan fungsi persamaan atau kita ingin melihat grafik apa di sini. Kemudian ada tools. Di sini ada move, points, slider, intersect, extremum, roots, base, fit, line, dan lain sebagainya sampai ke bawah ya. Nah, karena di sini kita hanya akan menggunakan memasukkan fungsi, maka kita di sini menggunakan algebra ini saja. Nah, contohnya kita ingin memasukkan fungsi linier. Contohnya kita akan memasukkan fungsi linier x ditambah x sama dengan 2. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa x-nya sama dengan 2. Garis ya. Kemudian kalau kita ingin mencari fungsi fx, maka kita ketikkan di sini fx sama dengan x ditambah 2 contohnya di sini. Maka ini adalah hasil dari x ditambah 2. Garisnya lurus melalui titik negatif 2 dan 2 pada x-nya min 2, kemudian y-nya 2. Kemudian kita inputkan yang lain lagi. Kita inputkan untuk fungsi kuadrat. Kita ketikkan kembali fx sama dengan, nah di sini kita bisa gunakan kalkulatornya ya, x kuadrat ditambah x kuadrat tambah 3 contohnya. Nah, di sini belum aktif, maka di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya.
Nah, ini dia kurva dari x kuadrat ditambah 3. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Kita dapat memasukkan fungsi-fungsi lain yang ingin kita cari grafiknya di sini. Contohnya untuk fungsi transcendence, kita bisa menggunakan cos x contohnya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan dari cos x, garis-garis merah ini. Gelombang-gelombang merah ini adalah cos x. Kemudian kita akan coba juga masukkan sin x. Ya, kita menggunakan kalkulator yang bawah ini saja. Kita ambil fx-nya, kemudian kita klik sin, kemudian kita masukkan x di sini. Nah, ini dia fungsi yang kita matikan dulu fungsi cos tadi. Nah, ini terlihat bahwa sin. Ini dia fungsi sin. Grafik fungsi sin seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti itulah cara menggunakan GeoGebra. Nanti kita bisa memasukkan fungsi atau persamaan yang kita miliki di sini untuk melihat grafiknya. Maka akan tampil seperti di layar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan membagikan link GeoGebra Classroom. Setelah kalian mengklik link tersebut, di situ ada gambar seperti ini. Di sana ada pengantar hubungan antara garis dengan lingkaran dapat ditentukan dengan melihat kedudukan garis tersebut di dalam lingkaran. Nah, di sini ada modul adatnya. Kalian bisa lihat modul adatnya. Bisa kalian baca juga. Terus di sini juga ada bahan ajar yang sudah disiapkan. Kalian baca aja. Nanti berkaitan dengan materi yang lainnya. Nah, setelah itu ini ada APBD. Minggu lalu Ibu sudah membuat kelompoknya. Apakah kalian sudah hidup pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, jika sudah, coba kalian lihat di menu LKPD. Nah, LKPD ini di tab 1 ada buatlah kelompok dan nama anggotanya. Nanti kalian isi nama kelompok kalian, serta kelompok berapa kalian. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk bisa membedakan hubungan garis dengan lingkaran. Kemudian bisa kalian aplikasikan pembelajaran ini dengan GeoGebra. Nah, sebelum itu kalian bacalah petunjuk pemakaian APBD-nya. Setelah kalian baca, ini ada tas 2 atau tugas yang kedua. Aplikasikanlah persamaan-persamaan bawah menggunakan GeoGebra dan buatlah simpulan dari gambar-gambar pada grafik tersebut. Nah, grafik ini kalian kerjakan di grafik ini. Nah, ini misalkan ada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Ini Ibu ambil soalnya di nomor 1. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9, maka persamanya garis lingkaran. Ini dan y sama dengan negatif x tambah 3 itu persamaan garis. Nah, dari gambar ini bisakah kalian simpulkan bagaimana kedudukan dari garis-garis tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 sampai seterusnya bisa kalian kerjakan dengan menggunakan grafik tersebut. Kita mencoba.
Ya, silakan. Untuk kelas 4 itu kira-kira cara mencari jarak dari situ. Untuk tas 4, kamu bisa buka di bahan ajar. Ya, ini. Ya, coba kamu klik. Nah, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Bagi kelompok yang mau mempresentasikan, silakan angkat tangan. Kepada kelompok 1 untuk hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami berdasarkan yang pertama yaitu Riza Handika Suri dan saya sendiri Fatimah. Untuk pada tas yang kedua, untuk nomor yang pertama dari persamaan nomor 1 diperoleh garis memotong lingkaran di 2 titik. Untuk persamaan di nomor 2 menyinggung lingkaran di 1 titik. Untuk persamaan yang ketiga memotong lingkaran di 2 titik. Dan untuk persamaan yang keempat, garis berada di luar lingkaran atau tidak menyinggung dan memotong lingkaran. Kemudian yang terakhir pada persamaan yang pada nomor 5, garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Nah, sekarang untuk pada tas keempat, yaitu dengan untuk menentukan jarak garis dari persamaan-persamaan yang ada pada aktivitas pertama dan berkesimpulan. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut yang nomor 1, kami peroleh jaraknya lebih kecil dari jari-jari. Yang kedua, jaraknya sama dengan jari-jari. Yang ketiga, jarak kecil dari jari-jari. Yang keempat, jarak besar dari jari-jari. Dan yang kelima, jarak sama dengan jari-jari. Baiklah, untuk kelas 5 kita sudah diminta untuk memberikan kesimpulan. Setelah kami menentukan aktivitas 1 dan 2. Kesimpulan yang kami peroleh yaitu kedudukan antara garis dan lingkaran itu ada 3. Yang pertama yaitu garis memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua ada garis menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan yang ketiga ada garis berada di luar lingkaran. Dan jika ditemukan jarak antara pusat lingkaran dan garis itu besar dari jari-jari, maka garis tersebut berada di luar lingkaran. Dan jika ditemukan jaraknya sama dengan jari-jari, maka garis itu menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan jika ditemukan jarak itu kecil dari jari-jari, maka garis akan memotong lingkaran di 2 titik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman kita yang presentasi tadi. Dari hasil presentasi teman kalian tadi, apakah jawaban kalian ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama dulu. Baiklah, jawaban yang dipresentasikan teman kalian itu benar ya. Baiklah, kesimpulan materi untuk hari ini yaitu jika kita ketahui garis AX sama B dalam dengan 0 dengan lingkaran L dan memiliki titik pusat di X, Y atau di 0, dan B dan L, maka jarak garis B dan pusat lingkaran L adalah B. Hubungannya adalah jika L lebih besar dari D, maka garis akan memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Dan jika R sama dengan D, garis memotong lingkaran di 1 titik atau yang menyinggung di 1 titik. Jika R lebih kecil dari D, garis berada di luar lingkaran. Jadi kedudukan garis
dengan lingkaran ada 3 jenis, yaitu memotong di lingkaran atau berada di luar lingkaran. Kemudian untuk menentukan kedudukan lingkaran juga bisa digunakan dengan diskriminan. Ibu harap kalian bisa mencari cara diskriminan itu di luar sekolah. Baik, Ibu. Baiklah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, untuk memahami materi hari ini, kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku kalian bab 5. Dan pelajari materi untuk bab selanjutnya untuk pekan depan. Baik, jika tidak, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.